Di sebuah kota yang diselimuti kabut pagi, ada sebuah nama yang pernah memegang dunia. Bukan hanya soal piala, bukan sekadar kemenangan, tapi tentang sejarah yang penuh luka, cinta, dan pertanyaan. Kita bahas di kisah kasih sepak bola. Mereka menyebutnya Il Diavolo Rosso, iblis merah dari kota Milan. Dibalut hitam dan merah, warna api dan kegelapan, AC Milan tidak pernah hanya tentang sepak bola. Ia adalah perwujudan dari gairah, tapi juga arogansi. Keanggunan, tapi juga kejatuhan. Kita mulai sebuah kisah lama yang lahir dari tanah Eropa yang sedang berubah. Tahun adalah 1899. Sebuah era di mana bola belum bundar di hati manusia. Di tengah kota industri Turin dan Milan, sepak bola mulai berdenyut perlahan. Dua nama muncul dari tanah Inggris, Alfred Edwards dan Herbert Kilpin. Bukan siapa-siapa, hanya para pekerja ekspatriat yang membawa mimpi dari Inggris ke Italia. Tapi dari tangan mereka, lahirlah sesuatu yang lebih besar dari sekadar klub. Lahir Milan Cricket and Football Club. Banyak yang tak tahu bahwa nama Milan bukanlah kebetulan. Itu adalah bahasa Inggris dari Milano. Sebuah perlawanan kecil terhadap dominasi lokal, terutama ketika fasisme mulai memaksakan identitas Italia yang kaku. Milan adalah bentuk pembangkangan. Ia lahir dari semangat bebas, dari pemain-pemain asing, dan dari gagasan bahwa sepak bola adalah untuk semua. Namun seperti semua kisah besar, perpecahan datang lebih cepat dari yang dipikirkan. Tahun adalah 1908. Milan terbelah. Beberapa pihak tak suka klub ini terlalu banyak menerima pemain asing. Mereka menuntut pemurnian, tapi sebagian lagi menolak. Dari perpecahan itu, lahirlah musuh abadi, Internazionale Milano. Dan sejak saat itu, kota Milan tidak pernah benar-benar tidur. Tapi sejarah, seperti api, tak hanya menyala untuk menerangi, ia juga bisa membakar. Dan Milan sudah terbakar berkali-kali. Lalu pertanyaannya, bagaimana klub ini bisa kembali berdiri? Apa yang membuat Milan berbeda dari klub lainnya? Apakah karena gelar Liga Champions? Atau karena warna merah yang tak pernah pudar dari baju mereka? Atau karena mereka, dalam banyak hal, lebih mirip legenda yang sesekali muncul dalam tidur kita, hanya untuk mengingatkan bahwa yang pernah besar bisa jatuh. Dan yang jatuh bisa kembali bangkit, tapi tak pernah dengan cara yang sama. Kalau kamu masih menyimpan ingatan tentang Milan yang dulu, tentang Shevchenko, Maldini, Kakak, dan suara nyanyian dari Curvasud, klik tombol subscribe. Karena di sini, kita tidak hanya mengenang, kita membedah, menelusuri, dan membisikkan kembali sejarah itu ke telinga masa kini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar, apa yang paling kamu rindukan dari Milan masa lalu? Seringkali, sejarah besar justru berakar dari ruang kecil. Dari sudut kafe, dari ruang kosong, dari niat sekelompok manusia biasa yang ingin membangun sesuatu yang luar biasa. Milan, dalam bentuk awalnya, lahir bukan dari ambisi, melainkan dari rasa ingin bermain. Tanggalnya adalah 16 Desember, di tahun yang akan selalu dikenang, 1899. Dua pria dari Inggris, Alfred Edwards dan Herbert Kilpin, berkumpul bersama para sahabat di kota industri bernama Milano. Bukan untuk membahas politik, bukan untuk menggugat hukum, tapi untuk satu hal, sepak bola. Dari ruang kecil itu, lahirlah sebuah klub yang mereka beri nama, Milan Cricket and Football Club. Ya, saat itu kriket dan sepak bola berjalan beriringan. Dua olahraga dari tanah Britania, menyatu di jantung Italia Utara, di kota yang selalu bernafas cepat dan sibuk. Milan bukan sekadar kota. Ia adalah mesin yang hidup. Tapi sejarah tak pernah lurus. Ia seperti sungai tua yang berliku-liku. Dan dalam aliran awalnya, Milan menghadapi retakan pertama. Tahun 1908, hanya 9 tahun sejak kelahiran, klub mengalami perpecahan. Bukan karena uang, bukan pula karena kekuasaan, tapi karena kebijakan soal pemain asing. Sebagian dari tubuh Milan ingin menutup pintu, hanya menerima darah lokal. Namun sebagian lagi menolak, mereka percaya sepak bola adalah milik dunia. Perpecahan itu pun tak terhindarkan.
Dan dari rahim konflik itu, lahirlah rival yang kini tak terpisahkan, Internazionale Milano. Bukan hanya sebuah klub baru, melainkan cermin gelap dari Milan itu sendiri. Keduanya lahir dari akar yang sama, dari api yang sama. Dan sejak hari itu, dua kutub lahir di kota yang satu. Derby della Madonnina. Derby yang bukan sekadar soal 3 poin, tapi tentang 2 jiwa, 2 prinsip, 2 warisan. Di masa berikutnya, Milan bahkan sempat dipaksa mengganti nama. Ketika rezim fasis berkuasa, bahasa Inggris dianggap sebagai pengkhianatan. Milan harus menjadi Milano. Tapi seperti nyala api kecil di malam gelap, beberapa hal tak bisa dipadamkan. Nama Milan tetap hidup di hati para pendukung, di nyanyian stadion, di surat kabar bawah tanah. Sebab Milan bukan hanya klub. Ia adalah perlawanan diam. Melawan penyeragaman. Melawan penghilangan identitas. Dan kota Milano adalah panggung sempurna untuk drama sebesar itu. Bangunan tua bercampur dengan arsitektur modern. Tram kuning yang masih berjalan lambat berdampingan dengan mobil mewah yang lalu lalang. Di jalan sempit ada aroma kopi pagi dan suara sepatu kulit. Tapi di balik itu semua, terdengar bisikan, Forza Milan, Sempre Milan. Kilpin pernah berkata, kami akan menjadi tim dengan baju merah seperti api dan celana hitam seperti kematian. Sebuah kalimat sederhana, tapi menjelaskan segalanya. Milan tak pernah diciptakan untuk menjadi biasa. Waktu bergulir seperti bola yang tidak pernah diam. Tahun-tahun awal penuh luka dan pergolakan telah membentuk Milan menjadi klub yang keras kepala, yang enggan tunduk, enggan hilang, meskipun sejarah sempat mencurinya dari peta kejayaan. Namun, seperti bara dalam abu Rossoneri, hanya menunggu saatnya kembali menyala. Dan percikan api itu datang dari utara. Dari tanah yang dingin, dari negeri yang jauh, datang 3 orang yang mengubah segalanya. Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, dan Nils Lidholm. 3 nama, 3 cahaya, 3 bagian dari legenda yang tak lekang oleh waktu Grenoli. Pada dekade 50-an, di saat Eropa masih membenahi puing-puing Perang Dunia, Milan justru membangun sebuah tim yang ditakuti bukan karena peluru, melainkan karena umpan dan serangan yang nyaris tak bisa dihentikan. Grenoli bukan sekadar trio. Mereka adalah simfoni yang bermain di lapangan hijau. Nordahl, si penyerang pembunuh sunyi yang menari di antara bek-bek tua Italia. Lidholm, sang seniman yang menciptakan ruang dalam diam. Gren, si otak pengatur irama. 3 orang Swedia yang datang dari salju kepelukan merah hitam Milan. Dan di sekeliling Grenoli, berdiri nama-nama besar lain, Lorenzo Buffon, sang penjaga terakhir. Cesare Maldini, pemimpin masa depan yang akan melahirkan legenda lain. Carlo Annovazzi, penyeimbang, pemukul, pengatur. Milan bukan lagi anak tiri sepak bola Italia. Mereka adalah penguasa baru. San Siro menjadi teater mimpi. Mimpi merah dan hitam. Mimpi yang setiap pekannya menggemakan satu seruan. Forza Milan! Forza Milan! Dan pada tahun-tahun itu, piala demi piala mulai memenuhi etalase klub. Bukan karena uang. Bukan karena politik. Tapi karena mereka tahu sepak bola adalah seni dan Milan sedang melukis di atas rumput. Tapi setiap naik selalu ada bayangannya. Dalam kemilau selalu ada ketakutan akan jatuh. Di bawah gemuruh kemenangan tersimpan satu kekhawatiran. Bagaimana jika semuanya hanya sementara? Dan benar. Dekade 60-an bukan hanya milik Milan. Sebab dari sisi lain kota, sang rival yang pernah mereka lahirkan, Inter, kini bangkit dengan nama Herrera dan filosofi baru yang mengubah wajah sepak bola. Namun, apakah Milan gentar? Tidak. Karena Milan tahu perang di kota ini adalah abadi. Dan setiap babak selalu bisa berbalik. Dalam setiap kisah besar, selalu ada babak yang kelam. Babak di mana langit runtuh dan semua cahaya padam. Itulah yang terjadi pada Milan di musim yang mereka pikir akan berakhir dengan piala, tapi justru berganti dengan penghakiman. Tahun 1980. Sebuah tahun yang akan ditulis dengan tinta hitam dalam buku sejarah Rossoneri. Skandal perjudian. Totonero. Satu kata yang memotong harga diri Milan seperti belati.
mereka bukan korban. Mereka terlibat. Mereka dijatuhi hukuman. Degradasi. Dari kasta tertinggi, Milan turun ke Serie B. Dari panggung bintang, Milan bermain di stadion kecil di tengah sorakan yang sudah kehilangan cinta. Musim 1980 adalah tamparan. Musim berikutnya adalah harapan. Milan kembali promosi, namun luka itu belum sembuh. Sebab hanya setahun setelahnya, Milan kembali turun ke Serie B kali ini bukan karena skandal, tapi karena performa yang tak lagi pantas disandingkan dengan nama besar. Apakah Milan telah mati? Lalu, di tengah reruntuhan sejarah, di atas puing-puing kejayaan, datanglah seorang pria dengan ambisi melebihi langit kota Milan. Silvio Berlusconi. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi sang penyelamat. Tahun 1986, ia datang bukan hanya dengan uang, tapi dengan mimpi. Ia tahu, Milan tidak butuh tambalan. Milan butuh revolusi. Maka ia tidak mencari nama yang biasa-biasa saja. Ia memanggil seorang jenius, Arrigo Sacchi. Dan ia mendatangkan kekuatan dari Belanda, Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard. Bersama para pemain lokal seperti Donadoni, Ancelotti, dan Galli Sacchi, menciptakan simfoni. Simfoni pressing tinggi, ruang kecil, dan sepak bola indah. Sacchi bukan hanya pelatih. Ia adalah maestro orkestra. Ia mengubah Milan menjadi tim paling revolusioner di Eropa. Dengan sistem zona marking, tekanan tinggi, dan garis pertahanan yang seolah menantang logika. Semuanya dimulai dari situ. Dari kejatuhan, dari rasa malu, dan dari tekad untuk bangkit. Sacchi tidak hanya memenangkan piala, ia menciptakan sekolah sepak bola modern. Dan Berlusconi tidak hanya menjadi presiden, ia menjadi ikon, penebus, yang menjadikan Milan bukan sekadar klub, tapi fenomena. Ada masanya Milan bukan lagi sekadar nama besar. Ia adalah raksasa yang bangkit perlahan dari tidur panjang. Dan sang peniup sangkakala itu bernama Carlo Ancelotti. Seseorang yang dahulu berdiri sebagai pemain, dan kini berdiri sebagai pelatih yang membawa misi suci untuk mengembalikan kejayaan yang telah lama sirna. Di bawah langit Eropa yang dingin, di antara sorotan lampu stadion dan tekanan tak kasat mata, Ancelotti membentuk Milan, dari tim yang terluka, menjadi tim yang tak tergoyahkan musim 2002 hingga 2003. Ancelotti membawa Milan menuju final Liga Champions. Bukan jalan mudah, bukan kemenangan biasa. Laga final yang digelar di kota Manchester adalah derby Italia, Milan melawan Juventus. 90 menit pertama, kosong. Tambahan 30 menit, tetap kosong. Lalu datanglah adu penalti, momen di mana jantung tidak berdetak dan waktu seakan berhenti. Dan Milan keluar sebagai juara. Rossoneri kembali ke takhta Eropa. Dan seluruh dunia kembali menyebut nama AC Milan dengan rasa takut dan hormat. Namun sepak bola selalu menyimpan ironi. Musim 2004 hingga 2005. Musim yang dimulai dengan harapan, tapi ditutup dengan salah satu luka terdalam dalam sejarah Milan. Istanbul. 3 gol di babak pertama. Dominasi total. Dan kemudian, segala sesuatu berubah. Dalam 6 menit yang gila, Liverpool menyamakan skor. 3-3. Adu penalti kembali terjadi. Tapi kali ini Milan bukan pemenangnya. Itulah malam di mana Milan bukan hanya kalah, tapi hancur di depan seluruh dunia. Namun, Milan bukan klub biasa. Mereka tak melupakan, tapi juga tak menyerah. 2 tahun kemudian, di bawah langit Athena, mereka kembali ke final. Melawan lawan yang sama, Liverpool. Dan kali ini, mereka tidak membiarkan sejarah mengulang diri. 2 gol dari Filippo Inzaghi bukan hanya memastikan kemenangan. Itu adalah bentuk penebusan. Pembalasan yang elegan, bersih, tanpa kata kasar, tanpa dendam. Hanya kemenangan. Skor akhir 2-1. Dan Milan kembali menjadi raja Eropa. Namun tidak semua kejayaan datang tanpa luka baru.
Tahun 2006, Italia diguncang skandal Calciopoli. Nama Milan ikut terseret. Pengurangan poin terjadi. Namun Milan tetap berdiri. Publik mencemooh. Haters bersorak. Tapi Milan membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya tentang skor di papan klasemen, tapi tentang keberanian untuk tetap berjalan di tengah badai keraguan. Waktu berlalu, generasi berganti. Dan Rossoneri, si merah hitam yang dulu ditakuti, kini tak selalu menakutkan lagi. Milan sempat menggetarkan tanah Italia sekali lagi, di bawah pelatih berkacamata yang bernama Stefano Pioli. Gelar juara Serie A kembali dipeluk setelah penantian panjang selama 1 dekade penuh. Sebuah gelar yang membuat San Siro kembali bersinar. Membuat nama-nama seperti Rafael Leao, Sandro Tonali, dan Theo Hernandez disebut dalam doa para tifosi. Tapi keberlanjutan kejayaan itu tak semulus harapan. Milan jatuh lagi. Bukan ke jurang degradasi, tapi ke lorong penuh keraguan. Musim yang penuh cedera. Kehilangan Tonali ke Inggris. Lini belakang yang keropos. Lini depan yang tak konsisten. Dan Pioli, sang pahlawan musim lalu, berubah menjadi sosok yang dipertanyakan. Taktik yang terbaca. Rotasi yang tak efektif. Dan suara-suara kecil mulai tumbuh di tribun San Siro. Apakah Milan salah urus lagi? Apakah masa kejayaan kembali menjadi mimpi semalam? Sejarah terkadang adalah lingkaran. Milan pernah berada di puncak. Pernah jatuh ke Serie B, pernah bangkit lagi. Lalu stagnan. Lalu bangkit sebentar. Lalu, siapa tahu? Pertanyaannya bukan hanya apa yang terjadi pada Milan. Pertanyaannya adalah, apakah kita, para fans, sudah siap jika Milan tidak lagi jadi raksasa yang dulu? Tapi, mungkin kamu punya pandangan lain. Menurutmu, apa penyebab performa Milan akhir-akhir ini? Tulis jawabanmu di komentar. Kita bahas bersama di ruang diskusi ini. Ruang yang tidak hanya diisi oleh kemenangan, tapi juga oleh kesetiaan. Dan jika kamu ingin terus mengikuti perjalanan klub-klub besar dari sisi terdalam, jangan ragu untuk subscribe ke channel ini, nyalakan loncengnya, menjadilah bagian dari kisah kasih sepak bola. Karena di sini kita tidak hanya menonton, kita mengenang, kita merenung, kita memahami. Milan mungkin sedang tersesat, tapi bukankah setiap legenda pernah kehilangan arah? Dan ketika waktu mempertemukan sejarah dengan keberanian, si merah hitam akan kembali, bukan sebagai cerita masa lalu, tapi sebagai dentuman masa depan. Karena legenda sejati tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu waktu